Pertanyaan tentang bisakah pendata non-aparatur sipil negara diisi langsung oleh tenaga honorer, rupanya cukup ramai dicari jawaban saat ini. Hal itu dikarenakan banyaknya tenaga honorer yang ingin diangkat jadi aparatur sipil negara, pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Adapun pendata non-aparatur sipil negara ini bukan dimaksudkan untuk mengangkat secara langsung tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau pegawai negeri sipil. Adanya pendataan ini dilakukan hanya sebagai pemetaan tenaga honorer yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Pendataan ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Di sana dinyatakan bahwa mewajibkan status kepegawaian di lingkungan instansi pemerintah terdiri dari dua jenis kepegawaian, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sampai dengan tanggal 28 November tahun 2023. Berdasarkan Surat Menteri Pan-RB nomor B-1/SM-SM.02.03/2022, tenaga honorer mempunyai kesempatan untuk mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, namun dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 yang terdaftar dalam database Badan Kepegawaian Negara dan pegawai non-aparatur sipil negara yang telah bekerja pada instansi pemerintah. 2. Mendapatkan honorarium dengan mekanisme pembayaran langsung yang berasal dari APBN untuk instansi pusat dan APBD untuk instansi daerah dan bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. 3. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit ketiga. 4. Telah bekerja paling singkat 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun, paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember tahun 2021. Lantas, apakah bisa tenaga honorer mengakses secara langsung website pendata non-aparatur sipil negara? Badan Kepegawaian Negara mengatakan bahwa tenaga honorer bisa mengisi pendata non-aparatur sipil negara namun dengan syarat tertentu. Seperti yang disampaikan melalui surat petunjuk teknis pendata non-aparatur sipil negara, pihak pertama yang diizinkan mengisi yaitu admin instansi dan juga operator. Admin instansi juga bertugas untuk membuat akun pendaftaran tenaga honorer dan menginput data tenaga honorer. Selebihnya, jika ada data yang masih kurang, bisa diinput oleh tenaga honorer dengan akun yang telah dibuat oleh admin instansi. Namun perlu dicatat, data bisa dilengkapi oleh tenaga honorer jika data utama sudah diinput oleh Badan Kepegawaian Daerah melalui aplikasi pendataan. Jika belum didaftarkan, tenaga honorer tidak bisa melengkapi data-data lainnya. Selain itu, ada 7 tenaga non-aparatur sipil negara yang tidak bisa mengikuti pendataan non-aparatur sipil negara tahun 2022. 1. Non-aparatur sipil negara pengemudi. 2. Non-aparatur sipil negara petugas kebersihan. 3. Non-aparatur sipil negara satuan pengamanan. 4. Non-aparatur sipil negara dengan bentuk jabatan lainnya yang dibayarkan dengan mekanisme alih daya. 5. Non-aparatur sipil negara Badan Layanan Umum BLU atau BLUD. 6. Pegawai non-aparatur sipil negara dengan SK di atas 31 Desember tahun 2021. 7. Non-aparatur sipil negara yang tidak memiliki masa kerja minimal 1 tahun dengan mekanisme pembayaran APBN ataupun APBD.